Hai guys, pada suatu malam di Krusty Krab terlihat dua orang yaitu SpongeBob dan Squidward sedang berjalan pulang dalam kondisi yang sangat lelah. Kemudian baru saja beberapa meter, tiba-tiba Tuan Krab memberhentikan mereka sambil mengatakan bahwasannya besok kita akan menaiki kapal pesiar. Sontak SpongeBob yang sempat membayangkan langsung senang sampai-sampai matanya terbakar. Begitupun dengan Squidward yang malah berhalusinasi adanya angin laut di atas kapal. Ketika informasi telah dibicarakan oleh Tuan Krab, ia pun langsung pergi untuk pulang. Dan untuk keesokan harinya di sini terpantau Squid telah menuju ke pinggir pantai dengan menggunakan aksesoris lengkap. Begitu juga dengan SpongeBob yang mengenakan pelampung. Mereka yang berjalan ke arah Tuan Krab, SpongeBob pun sempat mencoba menanyakan bagaimana dengan kostumnya. Tapi tidak dengan Squidward, ia malah sibuk menanyakan di mana kapal pesiar yang akan kita naiki. Setelah itu mengejutkan sang Tuan Krab malah menunjukkan sebuah kotak yang bergambarkan kapal pesiar. Hingga ketika dibuka barulah terlihat di mana kapal pesiar yang dimaksud masih dalam berbentuk Lego patahan yang belum dirakit. Ya, walaupun Squidward yang tertimpa sempat kesal dikarenakan ia harus bekerja keras untuk merakit kapal. Namun apa boleh buat, Squidward yang tak punya pilihan akhirnya ia bersama SpongeBob menjalankan tugas dengan sedikit rautan wajah yang kesal. Di sini beruntung SpongeBob yang berhasil menemukan buku panduan menjadikan dirinya senang dengan sedikit memberikan siksaan kepada Squidward. Akan tetapi setelah ia mencoba untuk mengambil alih kertas, hal yang tak diinginkan terjadi di mana buku panduan terbang diterpa angin yang berakhir terbang ke arah jalan hingga hancur mengenai baling-baling. Sang SpongeBob yang berusaha menenangkan Squidward akan kesalahannya, di mana ia mengatakan bahwa kita bisa membuat sebuah kapal pesiar tanpa buku panduan. Squidward yang mencoba mengikuti ide SpongeBob. Dengan cepat ia menuju ke kotak Lego yang tak lain mengambil salah satu kepingan untuk dirakit. Tapi di sisi lain SpongeBob yang ternyata telah merakit terlebih dahulu membuat Squidward marah karena seharusnya kita harus merakit terlebih dahulu bagian bawahnya. Sontak dengan itu tiang yang baru ditegakkan tiba-tiba tumbang yang mengarah tepat ke Squidward sampai-sampai dirinya terbenam. Ya, walaupun beruntung sang SpongeBob sempat mencabut. Tak berapa lama setelah kejadian sial, di sini SpongeBob yang sangat bikin unik, ia malah menggelikkan bagian tengah papan yang menjadikan tertawa serta berakhir melengkung. Namun apa boleh buat, benda yang sudah membengkok tiba-tiba terpental sampai-sampai Squidward tertendang menjauh. Kemudian SpongeBob yang telah mengetahui caranya, dengan itu ia berhasil merakit sebagian kapal dengan keadaan sedikit miris di mana Squidward telah mendapati luka-luka di seluruh badan. Ya, walaupun keadaan tak cukup berakhir di situ, yang mana benda yang telah disusun lagi-lagi terpental kembali, serta Squidward yang melihat dengan sigap menghindar secepat mungkin. Dan kembali terjadi hal sial di mana ia terkena lemparan papan yang mengarah ke Tuan Krab. Selanjutnya, Krab yang terkejut tanpa rasa bersalah langsung memarahi Squid. Kenapa ia tak memulai merakit kapal pesiarnya? Dan ketika Squidward mengatakan bahwasannya dirinya mengalami kesulitan untuk membuat rangka, dengan cepat sang Tuan Krab menuju ke bagian kotak untuk menunjukkan bagian dasar rakitan. Hingga benar saja benda yang sangat kecil itu bisa berubah menjadi kerangka kapal, sampai-sampai SpongeBob tak sengaja menelan. Setelah hal tersebut, mereka berdua yang merasa ringan melakukan hal selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Squid mencoba memasang beberapa kepingan papan. Begitu juga dengan SpongeBob yang mencoba memaku bagian atas. Dalam hal yang dimaksud, SpongeBob ternyata sempat mengalami kesulitan di mana salah satu paku tak dapat masuk ke dalam. Hingga dengan kondisi itu, ia dengan sangat kuat ingin memukul paku kembali tanpa memikirkan Squidward berada di bawah. Kapal yang bergetar berkat hasil pukulan membuat Squid terkena imbasnya, yaitu dengan terlempar jauh. Dan tak cukup sekali, ia juga mengalami hal serupa ketika tertimpa salah satu benda dari atas.
Ya, walaupun dengan hal tersebut sang SpongeBob yang memandang tak merasa bersalah. Terlepas dari situasi itu, kembali Squid bekerja, yaitu seperti yang terlihat ia melanjutkan memukul paku SpongeBob dengan berakhir kembali tertimpa masalah. Squidward yang sudah sangat emosi, ia dengan sigap menarik sang SpongeBob yang berlanjut ia menatap secara marah. Namun bukannya hal itu menjadi hal baik, malah Squid lagi-lagi tertimpa benda dari atas sampai-sampai dirinya tenggelam. Kemudian beberapa saat setelah mereka mencoba merakit, di sini SpongeBob terpantau memanggil Squidward untuk menunjukkan hasil karya mereka. Ia yang mencoba memandang kapal yang telah dibuat, malah Tuan Crab menggeser kotak bergambar yang menjadikan kapal buatan SpongeBob terlihat begitu sangat aneh. Tapi di sini yang sangat mengejutkan ketika Tuan Crab melihat, ia malah ingin memberikan sedikit olesan cat yang hasil siraman pewarna itu membuahkan hasil di mana kapal yang sebelumnya terlihat aneh berakhir menjadi kapal pesiar yang sangat bagus. Setelah kapal sudah terpandang sempurna, SpongeBob dan Squidward berlanjut diperintahkan menarik kapal hingga ke pinggir pantai. Namun belum saja misi berhasil, tiba-tiba terlihat di depan ada sebuah ombak besar, sampai-sampai mereka tenggelam dan Tuan Crab selamat dengan kapal pesiarnya. Tapi di sini yang sangat bikin heran, di saat Crab menarik Squid untuk naik ke atas dan berlanjut duduk, ia malah menunjukkan sebuah bentangan layar yang bertuliskan Krusty Krab. Sang Squidward yang sempat kesal memandang hal yang dimaksud, dengan cepat dirinya diberikan meja kasir. Begitu pula dengan SpongeBob yang ternyata telah bersiap di belakang untuk memasak. Squidward yang tak menyangka kalau sebenarnya Tuan Crab hanya ingin membuat restoran di atas kapal. Tiba-tiba seorang pelanggan datang, yang tak lain orang itu adalah Patrick yang memesan Krabby Patty. Hingga ketika menu diberikan, Patrick pun melanjutkan berenang di pantai dengan cara terjatuh. Kemudian tak berapa lama setelahnya, kapal yang dikemudikan Tuan Crab berlayar perlahan ke depan, sambil SpongeBob menyajikan patty ke beberapa orang di pinggir laut. Seperti yang kalian lihat, ia bergantung pada tali kapal agar mudah memberikan santapan ke beberapa orang. Yang salah satunya ia juga sempat mengantarkan ke orang yang sedang bermain para layang. Namun sial, di detik itu juga SpongeBob tak sengaja memandang ke depan, di mana ada seorang Bubble Bass yang asik berdiam diri di perairan. Sontak SpongeBob yang memberikan peringatan kepada Tuan Crab. Dengan cepat ia pun membelokkan kemudi agar tidak mengenai kapal pesiar. Tapi apa boleh buat ketika Crab berusaha untuk membalikkan arah? Sial, kapal tak kunjung menghindar yang menjadikan SpongeBob panik karena melihat bagian bawah kapal telah mengenai bagian bokong Bubble Bass. Hingga bikin terkejut, kapal yang baru saja dibuat sobek dan air laut dengan sangat cepat masuk ke dalam. Tak cukup dengan itu, kapal yang dimaksud pun akhirnya tenggelam perlahan, sambil mereka bertiga yang berada di atas pasrah dengan apa yang terjadi. Ya, walaupun sang Bubble Bass di waktu yang sama sempat memesan sebuah Krabby Patty. Waktu-waktu pun berlalu dan kapal sudah seluruhnya tenggelam dari permukaan. Selanjutnya tibalah di Bikini Bottom yang sudah mulai sore. Terpantau di pinggir pantai masih ada beberapa orang sedang asik bermain. Tapi ketika mencoba melihat ke arah air laut, terlihat beberapa gelembung yang keluar, hingga kemudian kapal yang barusan saja tenggelam muncul kembali ke permukaan, yang sedang dipegang oleh seekor monster berwarna biru. Hai guys, pada suatu hari di Bikini Bottom terlihat Tuan Crab sedang keluar dari restoran yang tak lain bertujuan menghirup udara segar. Namun sial, pada saat asik bernafas, ia malah menghirup asap tebal yang membuat dirinya batuk-batuk. Tak cukup sampai di situ, ketika Tuan Crab mencoba melihat ke depan, ia memandang barang-barang rumah plankton sedang diangkat ke mobil, yang sepertinya ia akan pindah rumah. Pada saat asik meneropong, SpongeBob ternyata juga ingin melihat, yang menjadikan ia bertanya apa yang sedang dilakukan plankton. Dan beberapa detik kemudian benar saja plankton datang kepada mereka berdua, yang sambil berbicara bahwa dirinya akan pindah dari Bikini Bottom.
Seperti yang terlihat, plankton telah bersiap-siap ingin pergi. Begitupun dengan tuan krab yang malah tak ambil pusing memandang sang plankton. Selanjutnya yang bikin terharu, SpongeBob malah bersedih karena melihat plankton akan pergi meninggalkan rumahnya. Sampai-sampai ia memeluk erat yang membuat plankton merasa terheran. Selanjutnya, tak lama setelah drama kesedihan, Karen dengan cepat menarik plankton serta memasuki mobil box untuk pergi. Mereka berdua yang sempat menyapa penduduk Bikini Bottom, kemudian mobil yang dimaksud melesat menjauh secepat mungkin. Setelah itu yang bikin terkejut, ternyata rumah sang plankton dihancurkan dan dibersihkan hingga tak tersisa satupun material bangunan di atasnya. Rumah yang sudah berhasil dibersihkan malah sang SpongeBob lagi-lagi menangis kencang. Tapi tidak dengan sang tuan krab yang malah tertawa dikarenakan musuh utamanya telah pergi dari Bikini Bottom. Dengan berlanjut mengajak SpongeBob untuk berdansa hingga berkeliling senang di atas tapak rumah plankton. SpongeBob yang juga mengikuti kesenangan tuan krab. Secara tiba-tiba langit menjadi gelap, yang pada saat yang sama SpongeBob berusaha menunjukkan kepada tuan krab, di mana ternyata setelah dilihat itu merupakan sebuah bangunan besar yang akan menepati kawasan rumah plankton dengan berbentuk seperti pot bunga. Selanjutnya mereka berdua yang telah tertimpa oleh bangunan dengan secepat mungkin untuk keluar, serta bercampur terkejut memandang vas bunga yang sedang mengeluarkan tumbuhan. Dan ternyata pot yang dimaksud merupakan tempat tinggal seseorang yang baru saja pindah menempati kawasan rumah plankton. Serta di dalamnya ia menjual berbagai jenis bunga yang membuat tuan krab tertarik untuk masuk. Sang penghuni toko yang muncul menjadikan dirinya sempat bertegur sapa hingga mencoba memuji tuan krab terkait restorannya. Sontak krab yang sempat senang dan tersenyum, ia pun diberikan hadiah oleh sang penjaga toko yang diletakkan tepat di sisi baju. Kemudian kejadian yang tak disangka ketika tuan krab pergi meninggalkan rumah. Di sini terlihat ada Karen yang menyamar sebagai bunga matahari serta plankton yang berada di dalam untuk mengendalikan seorang wanita. Pada saat itu sang plankton juga sempat berbicara bahwasanya ia menggunakan cara ini yaitu untuk mengelabui tuan krab yang tak lain bertujuan mengambil formula rahasia Krabby Patty. Namun ketika mereka sedang asik tertawa, tiba-tiba SpongeBob muncul sambil terjatuh, yang ketiga mereka berdua memandang dengan cepat kembali ke penyamaran agar strategi mereka dapat berjalan mulus. Sang SpongeBob yang senang melihat berbagai jenis bunga membuat dirinya berubah menjadi seekor lebah sampai-sampai Karen dihirup oleh SpongeBob. Ya, walaupun penyamaran hampir saja diketahui. Kemudian plankton yang melihat kelakuan SpongeBob, secepat mungkin ia menariknya hingga berlanjut memberikan sebuah bunga yang dilekatkan di badan. Setelah itu ia yang senang malah tanpa rasa ragu langsung memeluk orang yang dimaksud, yang hampir saja hal itu menjadi hal buruk bagi plankton. Seperti yang kalian lihat, ia hampir sedikit lagi terjatuh dan juga terjepit. Akan tetapi di saat plankton berhasil masuk, secara bersamaan Squidward tiba-tiba muncul sambil memanggil SpongeBob bahwasannya ada banyak pelanggan yang sedang menunggu. Squid yang marah ia pun langsung menembakkan kertas pesanan, ya walaupun kertas itu keluar dari hidung. Kemudian SpongeBob yang sigap lari ke Krusty Krab. Malah di sini Squidward menjadi terpesona berkat memandang penampilan wanita yang dimaksud. Di sini Squid yang mencoba mencium tangan hingga berlanjut ia berbicara dengan kata-kata romantis. Namun hal serupa kembali dilakukan di mana Squid diberikan setangkai bunga serta yang bikin sial seekor lebah datang yang menjadikan hidung miliknya membengkak. Tak cukup hanya di hidung, benjolan terus merambat hampir ke seluruh kepala, yang pada akhirnya Squidward kabur keluar. Ya, walaupun di situasi tersebut plankton dan Karen sempat terheran. Selanjutnya beberapa saat setelah kejadian,
Wanita yang dikendalikan plankton kedatangan beberapa pembeli yang di sela-sela aktivitas mereka sempat merundingkan untuk bisa mencuri resep Tuan Crab. Ketika waktu strategi telah dimulai, plankton pun langsung keluar dari rumah. Seperti yang terlihat, ia secara dermawan membagikan perhiasan bunga kepada seseorang di kuburan, serta memberikan kepada satu orang pengantin. Kemudian dengan aktivitas yang dilakukan plankton, tokonya menjadi sangat ramai, yang menjadikan lagi-lagi Squidward muncul. Seperti yang terlihat, Squid berusaha merayu sang wanita, serta ia juga sangat gugup ketika berbicara. Dan tak hanya itu, tiba-tiba di belakang terdengar suara Tuan Crab yang memanggilnya untuk kembali ke restoran. Sontak Squidward yang memandang dengan cepat kembali dengan rautan wajah yang kesal. Tapi apa boleh buat, Crab yang dipanggil oleh sang penjaga toko mengejutkan. Ia diberi hadiah sekantong bunga yang besar, sampai-sampai dirinya terheran hingga mencoba memanggil SpongeBob untuk mengangkutnya. Di sini SpongeBob yang bersiap untuk mengambil, dengan cepat ia pikul. Ya walaupun pada saat dibawa hadiah itu sempat tersangkut. Setelah berhasil dibantu Tuan Crab, akhirnya mereka berdua pun pamit, sambil Karen yang sedang menyamar mengatakan bahwasannya strateginya bakal berhasil untuk merampas resep rahasia. Di sisi lain, plankton yang berlanjut menyiram tanaman. Karen pun tanpa rasa bersalah berbicara, bila mana bunga yang telah dibawa Tuan Crab berisikan peledak, dan tak lain untuk mengambil formula. Seperti yang terlihat di monitor, ia menginginkan restoran yang dimaksud meledak agar resep yang diinginkan dapat diambil oleh plankton. Namun sial, bukannya sang plankton senang, dirinya malah teriak bercampur panik yang sepertinya ia takut akan terjadi kejadian yang tak diinginkan. Dan ternyata plankton dengan sigap pergi ke Krusty Krab yang ketika ia sampai terlihat dirinya secara buru-buru mengambil kembali bunga, termasuk bunga berisikan bom yang berada tepat di meja SpongeBob. Setelah dikira plankton sudah beres dan tidak ada lagi tersisa, ia dengan cepat pergi begitu saja, sampai-sampai Tuan Crab dan Squidward terheran. Tapi mengejutkan, entah apa yang dipikirkan Squid, dirinya juga ikutan mengejar wanita yang dimaksud. Kemudian di lain sisi, plankton yang dengan cepat berjalan karena bom takut meledak. Sial, Squidward tiba-tiba sudah berada di depan pintu dengan tampilan yang menarik sambil menggigit setangkai bunga. Kemudian tak berselang lama hal apes terjadi, di mana ketika Squidward yang memberikan cincin kepada sang wanita, terlihat ia sudah sangat takut dan panik, yang sepertinya ia sudah beranggapan bahwa bom sebentar lagi akan meledak. Selanjutnya benar saja karung berisikan bunga meledak dengan sangat keras, sampai-sampai Squidward hangus terbakar. Begitupun dengan plankton yang telah diketahui penyamarannya. Selain itu, sang plankton yang marah kepada Squid, malah dirinya pergi dengan rasa malu sambil ia terjatuh ke tanah serta menutupi seluruh badan dengan pasir. Di tempat tersebut, plankton yang dengan cepat turun. Sial, ia malah diketahui oleh beberapa penduduk Bikini Bottom termasuk Tuan Crab. Mereka semua yang sudah emosi memandang hal itu dengan rasa semangat ingin menginjak plankton. Namun apa boleh buat, tiba-tiba SpongeBob muncul sambil mengangkutnya ke atas sambil berekspresi sedih dan senang, yang disebabkan plankton telah kembali pulang. Tak berapa lama setelah drama SpongeBob mengejutkan, sang plankton memencet tombol merah yang sontak saja menjadikan toko bunganya berubah menjadi bentuk rumah asal yang disebut Chum Bucket. Kemudian tak cukup sampai di situ, ketika plankton ditarik masuk oleh Karen, dengan bebas ia berada di dalam tertawa senang, yang dimana dirinya sedang merencanakan sesuatu, yaitu 2 buah tembakan laser keluar untuk bertujuan mengusir para penduduk Bikini Bottom, sambil plankton lagi-lagi tertawa keras di atas.